Dahulu kala, hiduplah seorang pria bernama Lloyd. Dia bukan orang yang beruntung. Hidupnya penuh dengan kesusahan dan hinaan. Orang-orang menyebutnya pecundang yang menjijikan. Suatu hari, nasib buruk menimpanya lagi. Dia ditangkap oleh sekelompok bangsawan karena dianggap miskin dan jelek. Mereka berencana untuk mengeksekusinya. Sebelum membunuhnya, para bangsawan ingin mempermalukannya untuk terakhir kalinya. Mereka memberinya kesempatan untuk menggunakan sihirnya pada mereka. Dengan amarah yang membara, Lloyd menggunakan sihir apinya untuk menyerang para bangsawan. Tapi, sihirnya sangat lemah dan tidak berdaya. Para bangsawan menertawakannya dengan kejam, membuat Lloyd semakin terpuruk dalam kesedihan dan bertanya-tanya mengapa dia dilahirkan dengan nasib yang begitu buruk. Akhirnya, salah satu bangsawan memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Lloyd. Dia menembakkan bola api yang besar ke arah Lloyd, menunjukkan kekuatan sihir yang sebenarnya. Lloyd terbakar dan kesakitan. Tapi di saat-saat terakhirnya, dia melihat keindahan sihir bangsawan itu. Dia merasa kagum dan berharap bisa mendapatkan kesempatan lain dalam hidup untuk mempelajari sihir dan menjadi penyihir terkuat. Tiba-tiba, Lloyd membuka matanya dan menemukan dirinya berada di ruangan asing yang dikelilingi oleh pelayan. Dia bertanya-tanya apakah ini surga dan mencoba menyentuh salah satu pelayan. Tanpa disengaja, dia mengaktifkan mantra sihir yang powerful, meledakkan atap kastil. Lloyd terkejut dengan kekuatan sihirnya, meskipun saat itu dia masih balita. Doa Lloyd terkabul. Dia bukan hanya berinkarnasi dengan mana yang berlimpah, tapi juga menjadi bangsawan. Bahkan pangeran ketujuh dari keluarga kerajaan. Bertahun-tahun berlalu, kerajaan menjadi makmur. Rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Semua orang memiliki cukup makanan dan tempat tinggal. Di dalam kastil yang megah, para pelayan sibuk mencari Lloyd yang sedang bersembunyi di balik patung untuk menghindari mereka. Lloyd berlari ke arah lain, tapi bertemu dengan beberapa politisi. Dia meminta mereka untuk tidak memberitahu para pelayan tentang keberadaannya. Politisi itu setuju dan menawarkan Lloyd untuk pergi berburu, berharap bisa menarik hatinya. Namun, Lloyd kabur lagi. Pria berambut biru mengolok-olok politisi yang berusaha menjilat Lloyd, mengatakan bahwa Lloyd tidak akan pernah mewarisi tahta. Pria berambut pirang mengingatkannya bahwa Lloyd adalah anak jenius yang sudah membaca buku mantra di usia 1 tahun, menolak minum ASI seperti pria sejati, dan memiliki sihir yang begitu kuat sehingga dia meledakkan atap kastil saat lahir. Lloyd tidak tertarik pada tahta. Dia berlari mengelilingi kastil dengan paha yang besar untuk seorang pria. Di dunia ini, apapun bisa terjadi. Lloyd berhasil menipu para pelayan dan memasuki perpustakaan kerajaan. Matanya berbinar saat melihat semua buku ajaib yang ingin dia baca. Dia mengambil salah satu buku besar. Tapi sebelum dia bisa mulai membaca, Silva, gurunya, menemukannya dan membawanya keluar untuk latihan pedang. Mereka terlibat dalam pertarungan pedang yang sangat cepat, menyerang dan menangkis dengan kecepatan yang luar biasa. Awalnya, sepertinya Lloyd mampu melawan Silva dan bawahannya. Tapi tak lama kemudian, Silva berhasil mendominasi pertarungan. Lloyd mengeluh karena harus berlatih pedang setiap hari. Dia tidak mungkin mendapatkan tahta sebagai pangeran ketujuh. Silva menegur Lloyd dan mengatakan bahwa setiap orang, termasuk bangsawan, harus bisa menggunakan pedang dan melindungi diri sendiri. Dia mengaku bahwa melatih Lloyd selama 3 tahun terakhir telah menjadi obsesi dan satu-satunya tujuannya. Lloyd menyuruh Silva untuk bersantai dan menikmati hidup, tapi mereka kembali bertarung. Kali ini, Lloyd berhasil memblokir serangan Silva dengan sempurna. Pertarungan mereka semakin seru, seperti Goku melawan Vegeta. Silva mengakui bahwa kemampuan Lloyd telah berkembang pesat dan dia menjadi pendekar pedang yang lebih baik. Lloyd menyadari bahwa dia masih menahan kekuatan aslinya. Seperti biasa, untuk menandingi Silva, dia menggunakan sihir tipe kontrol, meniru setiap gerakan Silva. Meskipun curang seperti mantannya, Lloyd melakukannya karena ingin membaca buku, bukan karena dia bodoh. Namun, Silva memiliki kekuatan fisik yang lebih unggul, dengan lengan yang lebih kuat, jangkauan yang lebih panjang, dan tinggi badan yang lebih tinggi. Dia mendorong Lloyd ke belakang dan mengancamnya dengan latihan malam jika Lloyd tidak bertarung dengan serius. Untuk membalikan keadaan, Lloyd kembali curang. Dia memanjangkan pedangnya dengan sihir seperti samsulik, memperpanjang lengannya, dan melayang untuk melawan perbedaan tinggi badan. Dia menyerang Silva dengan kekuatan yang lebih besar, mencocokkan serangannya dan menyerang balik. Lloyd menggunakan sihir pengangkatannya untuk menyerang Silva dari sudut yang berbeda. Dia berniat menyelesaikan pertarungan dengan dorongan air mancur. Namun,
Silva dengan mudah memblokir serangan Lloyd dan menjatuhkannya ke tanah. Dia memukul kepala Lloyd dan menegurnya karena curang dengan sihirnya. Silva mengungkapkan bahwa dia tahu Lloyd telah memperpanjang pedangnya dan menggunakan levitasi untuk menambah jangkauan dan tingginya. Alih-alih marah, Silva malah senang dan memuji Lloyd karena bisa menggunakan 2 mantra sihir sekaligus. Dia bahkan mengatakan bahwa penyihir terbaik di istana pun tidak bisa melakukannya. Lloyd sendiri tidak sadar bahwa dia juga memperkuat lengannya dengan sihir kontrol. Tapi dia diam saja. Malam itu, Lloyd mengajak Silva mandi di pemandian. Dia meletakkan kepalanya di antara plot besar Silva. Maaf, saya tidak bisa menerjemahkan frasa ini dengan lebih sopan sementara gadis-gadis lain bercerita tentang legenda buku jahat di ruang bawah tanah kastil yang berisi jiwa iblis jahat kuno yang terperangkap. Mendengar cerita itu, Lloyd tidak sabar. Dia menyelinap melewati para gadis dan berjalan melalui koridor dengan mantra tembus pandangnya. Dia berhasil melewati para satria yang menjaga pintu penjara bawah tanah yang berisi sihir yang cukup kuat untuk mengguncang seluruh kerajaan. Lloyd menemukan pintu ke perpustakaan terlarang. Tapi dia sadar bahwa pintu itu dikunci dengan beberapa mantra pelindung. Berkat kemampuannya yang luar biasa, dia dengan mudah membatalkan mantra itu dan memasuki perpustakaan. Dia berlari mengelilingi perpustakaan dengan penuh kegembiraan saat melihat begitu banyak buku. Dia ingin membaca buku-buku itu dan kemudian menyegel kembali perpustakaan. Sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah buku keluar dari tumpukan dan mulai melayang-layang di udara. Makhluk iblis aneh mencoba keluar dari buku itu, tapi jimat pelindung mengikatnya di tempatnya. Iblis itu memuji Lloyd karena bisa membuka segel perpustakaan. Lloyd bertanya siapa dia. Iblis itu menyebut Lloyd orang gila dan mengaku dirinya adalah iblis kuno bernama Cream. Dia bertanya kepada Lloyd apakah dia bisa melepaskannya dari buku itu. Cream mengklaim bahwa segelnya sudah rusak setelah bertahun-tahun dan hanya masalah waktu sebelum dia bisa melarikan diri sendiri. Dia kemudian mencoba menyuap Lloyd dengan seikat emas. Tapi Lloyd mengambil sepotong emas dan meremasnya di jarinya. Dia mengatakan kepada iblis itu bahwa sihirnya sangat mendasar dan tidak murni karena dia hanya menggunakan debu untuk membentuk zat seperti emas. Lloyd mengubah emas menjadi debu, mengejutkan iblis itu. Dia memberitahu Queen bahwa dia akan menutup kembali penghalang perpustakaan setelah membaca beberapa buku. Iblis itu panik dan berbohong bahwa penyihir yang menyegelnya sudah mati dan dia tidak punya masalah dengan orang-orang kerajaan. Lloyd tidak percaya ceritanya. Tapi iblis itu mencoba sekali lagi. Dia berjanji untuk mengajar Lloyd sihir kuno yang tidak ada dalam buku manapun. Tawaran itu menarik minat Lloyd. Dia langsung bertanya apakah Queen benar-benar akan mengajarinya. Queen berjanji untuk mengajarinya dan mengklaim bahwa dia memiliki banyak kekuatan sihir. Hal ini mengingatkan Lloyd pada rasa tidak hormat yang harus dia hadapi di kehidupan sebelumnya. Dia melepas jubahnya karena pahat tebal menyelamatkan nyawa dan menggunakan sihirnya untuk membuka segel penghalang. Grim muncul dari dalam buku. Tampak seperti campuran binatang yang aneh. Lloyd berkata, tolong ajari aku sihir." Iblis itu menatapnya dan tanpa ragu meledakannya dengan sihir yang begitu kuat dan gelap sehingga seluruh perpustakaan hancur dan berubah menjadi debu. Queen siap untuk menghancurkan kerajaan, tapi debunya terhempas saat dia melihat penghalang magis besar yang melindungi Lloyd dari kehancuran. Lloyd dengan jujur mengatakan kepada monster itu bahwa dia belum pernah melihat sihir seperti ini sebelumnya. Queen menjadi marah dan mulai melemparkan ledakan sihir gelap ke arah Lloyd secara berurutan. Tapi yang membuatnya kecewa, penghalang itu bahkan tidak tergores. Lloyd mencoba memahami cara mengendalikan sihir gelap ini. Dia menjadi bersemangat dan mengambil beberapa sihir gelap di sekitar jari-jarinya, yang mencabik-cabik jari-jarinya seperti kubis. Orang aneh masokis ini menjilat darah Lloyd dan meminta Grim untuk mencoba sihir terbaiknya padanya. Grim kesal dan membelah kepala menjadi dua. Dia mulai melantunkan dua mantra berbeda sebelum menggabungkan keduanya dan menembakkan ledakan sihir yang sangat kuat ke arah bocah itu. Yang sangat mengejutkannya, sihirnya tidak menyebabkan kerusakan pada penghalang sekali lagi yang membuatnya takut, dan dia segera mencoba melarikan diri dari orang aneh itu, hanya untuk mengenai penghalang yang terletak di depannya. Lloyd mengatakan kepadanya bahwa dia ingin berhati-hati sehingga dia menempatkan penghalang lain di luar untuk mencegah Grim kehabisan dan menghancurkan kerajaan. Grim bersiap untuk melontarkan mantra penghancur lagi, tapi Lloyd menyuruhnya berhenti dan menunjukkan sihir pertahanannya terbaik. Lloyd melantunkan mantra dan menembakkan bola ajaib yang begitu kuat, sehingga mengubah seluruh penghalang menjadi lubang lava, membakar Grim. Lloyd mengawasinya dari atas. Setelah itu,
Lloyd menggunakan sihirnya untuk merenovasi perpustakaan sepenuhnya. Grim terkejut dan tak percaya. Dia mulai memanggil Lloyd ayah. Lloyd sadar bahwa iblis tidak akan pernah mati. Dia berpikir untuk menjadikan Grim sebagai subjek percobaan untuk mencoba semua mantra barunya. Grim segera membungkuk dan memohon belas kasihan. Dia berjanji untuk menjadi familiar Lloyd selamanya. Lloyd setuju. Dia kemudian memberitahu Lloyd bahwa dia terlihat terlalu jelek. Grim segera berubah menjadi imut. Lloyd menyuruhnya masuk ke sakunya. Grim tertawa dalam benaknya sambil menyusun rencana untuk mengambil alih tubuh Lloyd begitu dia cukup dekat. Tapi saat dia menyentuh tubuh Lloyd, Grim menyadari bahwa mana Lloyd sangat kuat sehingga dia bahkan tidak bisa mengendalikan jari-jarinya, apalagi tubuhnya. Grim segera mulai bertingkah seperti wanita jalang yang patuh sambil memikirkan berbagai cara untuk mengalahkan Lloyd dan menghancurkan kerajaan suatu hari nanti. Beberapa minggu berlalu tanpa masalah. Suatu hari, saat Lloyd sedang membaca buku di perpustakaan, kakaknya Albert, pewaris tahta kedua, masuk dan menyapanya. Dia bertanya apakah Lloyd ingin berlatih dengannya. Pangeran muda itu setuju dan mereka turun ke bawah. Pangeran Albert memamerkan sihirnya dengan menggunakan bola api tinggi untuk mengenai sasaran di pusat kematian. Semua pelayan dan bawahannya bertepuk tangan. Giliran Lloyd selanjutnya, dia berjalan ke area latihan. Tapi dia sadar bahwa dia perlu menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia memutuskan untuk hanya memotong semua target satu persatu dengan bola apinya. Alih-alih mengenai mereka di tengah, semua orang juga bertepuk tangan untuknya. Salah satu politisi botak mengejek Lloyd, mengatakan bahwa dia hanya bisa mencapai target. Tidak seperti Pangeran Albert yang bisa mengenai semua target di tengah. Albert kesal dan menyuruh semua orang untuk mengikutinya ke atas. Tapi dia memberi Lloyd izin untuk bermain dan berlatih sebanyak yang dia mau. Lloyd senang dengan kesempatan ini karena dia akhirnya bisa menggunakan sihirnya secara maksimal. Dia berbalik ke Grim dan mengatakan bahwa dia ingin mencoba sihir spesialnya, di mana dia menggunakan dua mantra berbeda sekaligus. Grim terkejut dan mengatakan bahwa hanya iblis yang bisa melakukannya karena mereka memiliki banyak kepala. Tapi Lloyd keras kepala dan mengaku punya ide. Tanpa peringatan, dia menggunakan sihirnya pada Grim dan menyedotnya ke dalam tangannya. Mereka mencoba mengucapkan dua mantra berbeda sekaligus. Pertama kali mereka gagal saat Lloyd mencoba dua mantra kompleks, tapi dia tidak menyerah. Saat berikutnya mereka melantunkan mantra, Lloyd mengikuti alurnya. Grim ketakutan saat dia merasakan kekuatan mana yang luar biasa mengalir dari dalam diri pangeran muda. Grim juga menyadari bahwa Lloyd tidak hanya mencoba menggunakan dua mantra yang sangat kompleks, tetapi dia juga mencoba menggabungkan sihir dari dua kelas yang berbeda dan berlawanan. Realitas di sekitar mereka mulai pecah saat kekuatan terkondensasi menjadi dua bola kecil. Lloyd kemudian menggabungkan dan menembakkannya ke langit dengan ledakan dahsyat yang terlihat di seluruh kerajaan. Ketika debu meredah, Lloyd menyadari bahwa dia telah menghancurkan halaman latihan dan bahkan ada lubang besar di langit. Dia ketakutan, tapi untungnya, lubang itu menghilang seiring waktu dan semuanya tampak baik-baik saja. Keesokan harinya, Grim membawa koran untuk menunjukkan gambar lubang di langit dalam artikel tentang pesta petualang yang mendapatkan banyak jarahan di penjara bawah tanah. Hal ini membuat Lloyd ingin pergi ke penjara bawah tanah. Dia mengeluarkan sepotong biji ek dan menggunakan sihirnya untuk membuat replika dirinya yang mencerminkan semua yang dilakukan Lloyd. Setelah itu, dia membawa Grim kembali ke pelukannya dan terbang mencari penjara bawah tanah. Tapi ternyata setengah jiwa Grim secara ajaib ditransmisikan ke dalam klon di kastil, sehingga mereka bisa berkomunikasi. Kembali ke dalam kastil, Grim melihat ke cermin untuk mengagumi karya Lloyd. Sementara itu, sang pangeran sendiri terbang cepat dan jauh. Tiba-tiba, mereka melihat seorang gadis melarikan diri dari sekelompok orc. Mereka turun ke puncak bukit untuk mengamati. Yang mengejutkan mereka, gadis itu menggunakan teknik pernapasan khusus untuk mendapatkan energi dan menerobos beberapa orc pertama, mengalahkan mereka satu persatu sebelum meledakan orc terakhir dengan ledakan Kai yang hanya dibaca Lloyd di buku sebelumnya. Gadis itu segera memperhatikannya dan bergegas ke atas gunung, mengira Lloyd adalah musuh. Tapi pada saat itu, Lloyd menggunakan sihir tiruannya untuk membuat dirinya terlihat lebih tinggi dan lebih tua. Gadis itu langsung jatuh cinta pada penampilan barunya dan memperkenalkan dirinya sebagai prajurit peringkat Taube dari benua lain. Dia bertanya apakah Lloyd tahu lokasi ruang bawah tanah. Untuk membuatnya terkesan, Lloyd setuju untuk berpesta dengannya. Mereka masuk ke ruang bawah tanah, di mana gadis itu menghancurkan semua monster yang datang di depannya. Sementara itu, Lloyd sibuk mengumpulkan batu bercahaya. Beberapa waktu kemudian,
Saat mereka makan siang, Lloyd bertanya apakah gadis itu menggunakan Kai untuk mendapatkan energinya. Gadis itu menjawab ya dan mengatakan bahwa tidak banyak orang yang tahu tentang itu. Saat dia menjelaskan apa itu Kai, dia terkejut melihat Lloyd sudah mulai mencoba meniru tekniknya hanya dengan melihat. Lloyd berhasil merasakan jenis energi baru di dalam dirinya yang membuatnya sangat bahagia. Gadis itu kemudian membawanya lebih dalam ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba, monster serigala melompat ke arah mereka. Gadis itu dengan cepat menggunakan ledakan Kai-nya untuk membunuh monster itu. Lloyd sangat terkesan. Mereka berdua bergerak menuju tengah ruangan untuk memeriksa apa yang ada di dalam peti harta karun. Gadis itu, yang bernama Tao, mengatakan kepada Lloyd bahwa dia tidak berpikir akan ada sesuatu yang luar biasa di penjara bawah tanah tingkat rendah seperti ini. Tapi dia memperhatikan bahwa Lloyd terus-menerus mencoba menggunakan pernapasan Kai yang membuatnya sangat bahagia. Dia bahkan mulai berpikir untuk menikah dengan Lloyd. Tao dengan gembira bergerak maju untuk membuka peti itu. Tapi saat dia mencoba membuka tutupnya, sebilah pedang hitam muncul dari tanah dan akan membelahnya menjadi dua jika bukan karena Lloyd yang mendorongnya menjauh. Bilah pedang itu bahkan menebas batu di belakang mereka. Benar-benar terkejut. Mereka mundur sedikit dan melihat kerangka besar muncul dari bawah peti harta karun, siap membunuh siapapun di daerah tersebut. Lloyd bertanya kepada Tao monster apa ini. Hati Tao tenggelam saat dia menyadari bahwa itu adalah Lich. Dia segera berbalik ke arah Lloyd dan meminta maaf. Dia kemudian menggunakan teknik Kai untuk meledakkan Lich ke arah pintu keluar ruangan. Lich segera menggunakan bilah sihirnya dan mulai menyerang Tao. Tao hanya bisa menghindar dan melompat sebelum menendang salah satu bilahnya. Dia menyadari betapa kuatnya Lich ini. Dia tidak mengerti mengapa monster sekuat itu bahkan akan berkeliaran di ruang bawah tanah tingkat rendah seperti itu, di mana petualang peringkat pun akan kesulitan mengalahkannya. Tao memutuskan untuk mengalihkan perhatian Lich sehingga Lloyd setidaknya bisa melarikan diri dari penjara bawah tanah dengan selamat. Sementara itu, Lloyd masih di udara, terlempar oleh ledakan Kai Tao. Dia bertanya-tanya mengapa Tao melakukan ini dan menggunakan kemampuan penghalangnya untuk memperlambat dirinya sendiri, tanpa sadar menghancurkan dua monster kecil lainnya. Lloyd melihat tangannya dan mencoba berbicara dengan Grim, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Grim tampak kelelahan dan menyuruh Lloyd pulang secepat mungkin, kembali ke ruang bos. Tao entah bagaimana berhasil menghancurkan dan memblokir semua serangan Lich. Tapi dia terluka parah dalam prosesnya. Dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama lagi. Dia mencoba mundur perlahan, yakin bahwa Lloyd pasti sudah melarikan diri. Tiba-tiba, Lich berbicara dan memberitahu Tao bahwa sihir Kai tampaknya adalah salah satu bentuk sihir terendah. Lich mengaku telah mengalahkan dan memakan pengguna sihir Kai sekali, dan rasanya tidak enak. Menurut Lich, jika dia memakan seseorang, dia mendapatkan pengetahuan dan keterampilannya. Tapi Lich mengatakan bahwa Tao sangat lemah, sehingga dia bahkan tidak ingin memakannya. Lich kemudian bertanya tentang Lloyd, mengklaim bahwa ada sesuatu yang berbeda padanya. Lich terkesan dengan waktu reaksinya yang luar biasa saat dia melihat serangan mendadak itu. Tao memberitahu Lich bahwa pria itu bernama Lloyd. Dia mengatakan bahwa meskipun semua orang di benua rasis ini meremehkan teknik Kai, dia menganggapnya menarik dan ingin mempelajarinya. Setelah itu, Tao menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerang monster itu. Lich bersembunyi di balik penghalangnya dan mengejek Tao, mengklaim bahwa serangan lemahnya tidak akan pernah bisa menghancurkan perisainya. Tao terus menyerang, mendaratkan rentetan serangan sambil memikirkan bagaimana dia telah bekerja keras dan berlatih setiap hari sejak dia berusia 5 tahun untuk mencapai posisinya sekarang. Dia mendorong dirinya sendiri untuk terakhir kalinya dan menerobos penghalang, hanya untuk menemukan bahwa Lich telah hilang. Dia jatuh ke tanah karena kelelahan. Lich berbicara dari belakang Tao, mengklaim bahwa kekuatannya bahkan lebih lemah daripada sihir yang ada di satu jarinya, membuatnya menjadi musuh yang sangat membosankan untuk dilawan. Lich mengatakan bahwa Tao membuang-buang waktunya dan menembakkan pecahan sihir besar ke arahnya. Saat Tao mengira semuanya sudah berakhir, pecahan sihir Lich hancur berkeping-keping. Ternyata Lloyd tiba di saat-saat terakhir dan menyelamatkan nyawa Tao dengan penghalangnya. Lloyd memuji Tao dan mengatakan bahwa dia akan mengambil alih dan menghabisi monster ini. Tao bingung dan menatap Lloyd, hanya untuk melihat ekspresi gila di wajahnya saat dia ingin berkelahi. Lich mulai melantunkan mantra, tetapi sebelum dia bisa menyerang, Lloyd menggunakan teknik Kai untuk segera berlari ke belakang Lich. Lich terkejut dengan kecepatan Lloyd. Lloyd menarik napas dalam-dalam dan bergelantungan terbalik di bebatuan, melindungi dirinya dengan penghalang. Lich mencoba mendaratkan serangan demi serangan,
tapi selalu gagal. Lloyd mengabaikan serangan Lich dan memikirkan apa yang Tao telah ajarkan kepadanya tentang Kai sampai sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berlari mengelilingi gua. Lich terus menyerangnya untuk mencoba menghancurkan penghalangnya. Lloyd menyadari bahwa penghalangnya menghalangi aliran udara. Jadi dia memutuskan untuk mendobrak penghalangnya sendiri. Hal ini mengejutkan Lich yang segera menembakkan serangkaian ledakan sihir ke arahnya, berharap untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Tapi Lloyd bergelantungan di batu dan melompat menjauh, menghindari serangan satu persatu saat dia berlari melewati seluruh gua. Dia akhirnya menguasainya dan menggabungkan kainya dengan mana untuk menciptakan serangan sihir yang luar biasa kuat. Dia menghindari beberapa serangan lagi, sebelum melemparkan serangan sihir ke sekelilingnya untuk menghancurkan semua serangan Lich, mengejutkan Tao dan monster itu. Lloyd belum selesai. Dia menciptakan beberapa silat ajaib lagi dan mulai menembakkannya ke arah Lich yang mencoba memblokir serangannya. Tapi Lich terpaksa mengeluarkan terlalu banyak sihir untuk melawan serangan Lloyd yang sangat kuat. Lich bingung dan tidak dapat mempercayai matanya. Lloyd menyerang terlalu cepat dan dengan menggabungkan sihirnya dengan teknik Kai, dia telah melampaui kekuatan Lich. Monster itu terkena luka di wajahnya, membuat Lloyd semakin percaya diri. Dia mulai membuat bilahnya lebih tipis dan tajam, memaksa Lich untuk berlindung di balik penghalang sihirnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, bilah sihir Lloyd yang sangat kuat menembus penghalang di samping Lich, menghancurkannya untuk selamanya. Setelah itu, mereka memeriksa peti harta karun dan hanya menemukan pisau tua di dalamnya. Tao tidak peduli dengan pisau itu. Tapi Lloyd bertanya apakah dia boleh mengambilnya. Tao setuju. Tak lama kemudian, seluruh ruang bawah tanah mulai bergetar, mengejutkan mereka. Tao menjelaskan bahwa ini normal. Setiap kali harta karun penjara bawah tanah dijarah, gua itu runtuh dan penjara bawah tanah itu menghilang selamanya. Mereka berhasil melarikan diri keluar dengan aman. Lloyd melihat pintu masuk penjara bawah tanah ditutup, membuatnya terpesona. Lloyd tiba-tiba teringat bahwa Grim membutuhkannya. Dia memberitahu Tao bahwa dia harus pergi dan berterima kasih padanya karena telah mengajaknya berkeliling ruang bawah tanah. Tao berteriak dari belakang, mengatakan bahwa mantra terakhir yang dia gunakan Lloyd dikenal sebagai pedang Kai. Tao bahkan tidak pernah bisa menggunakannya. Tapi dia berjanji pada Lloyd bahwa dia akan menjadi lebih kuat dan belajar bagaimana menggunakan semua teknik Kai. Lloyd mengatakan kepada Tao bahwa dia akan segera mempelajari beberapa teknik lagi darinya dan segera terbang ke langit. Dia terbang melintasi lanskap secepat mungkin dan memasuki kamarnya secara diam-diam. Dia menemukan Grim tergeletak di lantai dengan luka di sekujur tubuhnya. Ternyata Silva ingin melatih Grim, tapi dia menyadari bahwa Grim jauh lebih lemah dari sebelumnya. Silva memutuskan untuk melatihnya sepanjang hari, yang benar-benar menghabiskan seluruh energi Grim, meskipun dia adalah iblis. Sore harinya, Lloyd menunjukkan kepada Grim pisau yang dia temukan di ruang bawah tanah. Dia bilang sepertinya pisau itu terpesona oleh beberapa mantra. Dia segera mengambil air dan menggunakan sihir khusus untuk perlahan-lahan mengikis semua pesona sihir yang ada pada pisau itu. Grim mengatakan bahwa pesona sihir cukup langka dan sulit dilakukan. Tapi Lloyd memutuskan untuk mempelajari cara menyihir senjata sendiri dan memurnikan air yang mengandung pesona itu. Dia menyadari bahwa dia membutuhkan minyak, perak, dan beberapa senjata untuk berlatih. Dia meminta ayahnya sejumlah perak, yang dengan senang hati diberikan. Tapi Silva mengatakan bahwa dia akan memberinya minyak hanya jika Lloyd mampu mendaratkan pukulan padanya. Mereka mulai berdebat dan Lloyd mencoba yang terbaik untuk mencocokkan keterampilan Silva. Dia bahkan menggunakan teknik akselerasinya untuk muncul di belakangnya dan mencoba mendaratkan serangan. Namun, Silva berhasil menghindar. Lloyd segera menggunakan mantra bumi untuk membuat beberapa penghalang. Tapi Silva menghindarinya juga dan menghancurkan batu-batu besar. Dia mengalahkan dan menangkap Lloyd dalam pelukannya. Meskipun kalah dalam pertandingan, Silva tetap memberinya minyak karena dia senang Lloyd tidak tampil seburuk kemarin. Grim dan Lloyd masuk ke ruang bawah tanah rahasia mereka dan meleburkan semua koin perak sebelum menggunakan minyak untuk memasukkan sihir ke dalam diri mereka, menciptakan solusi yang dapat membantu mereka dalam pesona. Hal terakhir yang mereka butuhkan adalah senjata. Lloyd menemui kakak laki-lakinya, Albert, dan memberitahunya tentang keinginannya untuk berlatih sihir dan membutuhkan beberapa senjata. Albert segera menyuruh pengawalnya untuk memberikan beberapa senjata kepada Lloyd. Para penjaga meletakkan semua senjata yang mereka miliki, sambil menangis karena mengira senjata mereka akan hilang selamanya. Mempesona senjata adalah proses yang sangat sulit,
dan mereka tidak percaya anak berusia 10 tahun seperti Lloyd bisa melakukannya. Lloyd dan Grim membawa senjata ke ruang bawah tanah mereka dan mulai menerapkan sihir pada senjata tersebut. Namun, bajanya tidak cukup kuat dan pecah menjadi ratusan keping. Lloyd tidak menyerah dan terus mencoba. Dia mematahkan beberapa senjata, dibantu oleh Grim dan klonnya yang membawakannya teh. Akhirnya, dia kembali ke Albert dan melaporkan bahwa dari 120 pedang yang dia dapatkan, dia berhasil menyihir 50 pedang, sementara sisanya patah. Albert sangat terkejut. Bahkan penyihir peringkat tinggi hanya memiliki tingkat keberhasilan 10%. Sedangkan Lloyd mencapai 41%. Lloyd sebenarnya menyihir 80 bilah. Tapi dia mencoba menambahkan beberapa mantra lagi pada pedang itu, dan pedang itu patah. Hanya menyisakan 50 pedang yang tidak bisa disihir lagi. Para satria tidak percaya bahwa Lloyd berhasil menyihir pedang sebanyak itu dan mengira dia berbohong. Lloyd memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Tapi sarungnya terbelah menjadi dua dalam sekejap. Albert sangat terkesan dan bertanya kepada Lloyd apakah dia ingin melakukan ekspedisi berburu monster bersamanya. Lloyd dengan senang hati menyetujuinya. Keesokan paginya, Albert dan rombongannya berangkat dari kastil dengan kereta. Lloyd tidur di dalam dengan damai. Mereka melakukan perjalanan melalui lahan pertanian yang indah. Aroma gandum yang manis akhirnya membangunkan Lloyd. Dia memeriksa Queen yang juga sedang bersantai. Beberapa saat kemudian, Albert akhirnya menunjuk ke pintu masuk hutan. Lloyd sangat bersemangat dan bertanya kepada Silva apakah mereka dapat menemukan monster di dekatnya. Silva dengan tenang menjawab bahwa sebagian besar monster ditemukan di dekat danau, bukan di hutan. Kesatu, sebelum bertanya apakah Albert menikmati jalan-jalannya, Lloyd tampak cukup senang. Dia tidak sering mendapat kesempatan untuk berkeliling di luar kastil dengan mudah. Dia juga bersemangat untuk melihat bagaimana kinerja pedang ajaibnya. Tiba-tiba, Silva menghunus pedangnya. Menakuti Albert yang mengira dia mengatakan sesuatu yang salah, Silva mengklaim bahwa monster ada di dekatnya. Sebagai isyarat, sekelompok monster yang dikenal sebagai kobold muncul dari hutan dan mengelilingi kereta Lloyd. Silva segera melompat keluar, sementara para satria membentuk tembok pelindung di sekitar para pangeran. Lloyd berpura-pura terkejut dengan serangan itu. Tetapi Queen mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan monster tersebut sejak mereka memasuki hutan. Ternyata Lloyd telah mencoba menggunakan deteksi spektral. Teknik yang baru-baru ini dia pelajari. Teknik ini memungkinkannya mengetahui lokasi musuh yang mungkin ingin menyerang. Queen sangat terkesan dengan ini, karena ini seharusnya merupakan teknik yang sangat sulit. Tetapi Lloyd telah berhasil menggunakannya terus-menerus selama 24 jam terakhir. Kobold dan para satria bentrok yang mengejutkan mereka. Pedang Lloyd dengan mudah menembus baju besi monster itu seperti mentega. Hal ini juga membuat takut para satria yang belum pernah menggunakan pedang setajam itu sebelumnya. Bahkan setelah menebas sebagian besar monster, mereka masih ketakutan karena fakta bahwa mereka dapat melukai diri mereka sendiri dengan pedang itu. Albert mulai memuji Lloyd karena mempesona pedangnya dengan begitu sempurna sehingga bahkan para penyihir tingkat tinggi tidak bisa menandinginya. Silva juga memujinya sambil berdiri di puncak gunung yang terbuat dari mayat monster. Meskipun Lloyd tidak pernah menyihir pedangnya, tiba-tiba seekor kobold liar muncul dari semak-semak dan mencoba menyerang Lloyd. Untungnya, tahu muncul entah dari mana dan mengusir monster itu. Dia mulai mencari-cari Lloyd karena dia merasakan seseorang menggunakan sihir Kai. Tapi karena Lloyd dalam wujud anak-anaknya, tahu tidak bisa mengenalinya. Tiba-tiba, kobold itu pulih dan mencoba menyerangnya lagi. Tapi Silva langsung menusuknya sebelum menyuruh Tau mundur dan tidak menyentuh Lloyd begitu saja. Sebelum perkelahian dimulai, Albert menyelamatkan hari itu dengan memberitahu Tau bahwa dia bisa menemani mereka sampai ke danau jika dia mau. Mereka sampai di tepi danau saat bulan terbit di langit. Albert berterima kasih kepada Tau karena telah menyelamatkan nyawa Lloyd. Tapi dia masih terlihat bingung saat mencoba menemukan jejak sihir Kai yang dia rasakan. Lloyd merasa lega karena rahasianya tidak terungkap dan berjalan kembali ke tendanya. Tapi Silva yang terlalu protektif mencekiknya. Tau akhirnya menyaksikan semua ini dan memanggil Silva, seorang bajingan yang membuatnya kesal. Mereka mulai bertengkar di antara mereka sendiri sementara para satria berpikir bahwa mereka berada di surga ketika mereka mengelilingi para gadis untuk mengawasi mereka. Lloyd lewat dan berjalan pergi, berpikir betapa ini lebih mencekik daripada saat dia berada di kastil. Albert mulai berbicara dengan Lloyd dan memintanya untuk waspada terhadap perempuan karena hubungan bisa sangat menakutkan. Sementara itu, para gadis memperhatikan bahwa anak laki-laki adalah laki-laki
ingin menghajar mereka semua yang mungkin mereka sukai. Silva akhirnya mengenakan roknya, sementara Tao memberitahunya bahwa dia ada di sini untuk memperbaiki kapel yang ada di puncak bukit. Silva menyuruhnya untuk melanjutkannya dan pergi. Tapi Albert menghentikannya dan menyatakan bahwa dia tidak boleh pergi ke sana pada malam hari karena bisa sangat berbahaya. Dia mengatakan padanya bahwa mereka harus tetap bersama dan pergi saat fajar menyingsing. Tiba-tiba, Lloyd merasakan sesuatu. Segera terjadi ledakan besar saat monster raksasa muncul entah dari mana. Lloyd sangat senang karena ini adalah monster pertama yang dilihatnya di hutan. Semua orang bersiap untuk bertarung, sementara Lloyd hanya duduk di atas kotak. Silva berdiri di depannya untuk berlindung. Monster yang ternyata adalah serigala beruang menyerang para satria dengan kecepatan mengejutkan yang membuat Lloyd terkesan. Tapi dia menyadari bahwa Grim tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Serigala beruang mengejar salah satu satria yang diselamatkan oleh Tao. Tao menggunakan Kai Blast spesialnya untuk menjatuhkan monster itu. Tapi ini belum cukup, serigala beruang bangkit dan menyerang lagi. Tao menghindar. Albert akhirnya berjalan dan menghunuskan pedangnya. Dia mulai melantunkan mantra. Pedang Albert mulai melayang di belakangnya. Pedang itu mengeluarkan semua kekuatan sihirnya dan menembakkan bola api ke monster itu. Mantra itu benar-benar membakar monster itu, sementara semua orang menyaksikan dengan kagum pada kekuatan dahsyat Albert. Para satria mulai merayakan dan meneriakkan nama Albert. Mereka mengklaim bahwa sihirnya adalah yang terkuat. Albert memberitahu mereka bahwa mantranya biasanya tidak sekuat ini. Tetapi karena pesona Lloyd, sihirnya juga ditingkatkan. Sementara para satria dan Albert berpikir bahwa pertarungan telah berakhir, Queen menelepon Lloyd dan memberitahunya bahwa dia baru ingat bahwa kapel di puncak bukit dulu pernah digunakan untuk menjebak iblis yang cukup kuat. Sebelum Lloyd bisa mengajukan pertanyaan apapun, monster yang tampaknya sudah mati itu bangkit sekali lagi, mengejutkan semua orang di area tersebut. Dan di depan mata mereka, segerombolan besar monster muncul di sekitar mereka. Tiba-tiba, sebuah tangan keluar dari mulut serigala beruang, dan setan muncul dari sana. Setan itu memperkenalkan dirinya sebagai Pas dan berjanji bahwa dia akan membunuh setiap orang yang hadir di sini. Monster-monster itu segera menyerang Albert dan kelompoknya yang mencoba bertahan. Yang mengejutkan mereka, serangan mereka tidak berguna, karena monster-monster itu segera beregenerasi. Tao menendang salah satu monster itu dan memberitahu Albert bahwa ini sudah di luar kendali. Mereka tidak bisa mengalahkan monster sebanyak itu sendirian. Para satria mencoba mengeroyok monster, tapi semuanya sia-sia karena monster-monster itu hanya beregenerasi setelah setiap serangan. Silva menyuruh Lloyd bersembunyi di balik tong dan dia mengikuti instruksinya. Sebelum bersembunyi, Lloyd bertanya pada Grim apakah dia mengenal monster ini. Grim menjawab bahwa meskipun dia tidak mengenal Pas secara pribadi, dia cukup yakin bahwa dialah iblis yang dipenjara di kapel di atas bukit. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa Pas tampaknya menggunakan mana untuk mengendalikan semua binatang buas lainnya dan menggunakan mana untuk menyembuhkan segala kerusakan yang ditimbulkan pada mereka. Lloyd mendengarkan dengan kagum sebelum menjatuhkan Grim ke tanah dan bertanya apakah dia bisa mengajarinya cara melakukan itu. Grim terkejut melihat Lloyd ingin mempelajari sihir di tengah pertarungan besar ini. Tao mencoba bertahan dan melawan monster-monster itu, sementara Silva menyebutnya lemah karena tidak mampu mengalahkan monster yang lemah. Pas tampaknya bersenang-senang ketika dia menyadari bahwa dia memenangkan pertempuran. Karena orang-orang ini tidak tahu bagaimana menghadapi begitu banyak monster sekaligus. Kesatu, sayangnya, Pas melakukan kesalahan besar dengan mengolok-olok Lloyd. Dia menyebutnya sebagai anak tidak berguna yang membutuhkan babysitter untuk melindunginya. Ini benar-benar membuat Silva kesal. Dia bertanya pada Lloyd apakah dia bisa meninggalkannya sebentar. Lloyd tidak terlalu peduli karena dia sibuk mempelajari cara mengontrol mana. Tiba-tiba, semua orang merasakan gelombang ketakutan ketika mereka menyadari bahwa Silva tampaknya sedang serius saat ini. Dia mengambil pedangnya dan berjalan menuju Pas tanpa rasa takut. Pas semakin mengolok-olok Silva, tapi Silva menyebutnya sebagai inco jelek yang belum pernah mencium seorang gadis sebelumnya. Ini membuatnya kesal, dan dia mencoba menyerangnya. Yang mengejutkan semua orang, Silva tidak hanya menghindari serangan itu, tapi juga memotong keempat anggota badan monster itu. Pas menjadi sangat kesal dengan hal ini dan mulai menggunakan seluruh mana miliknya untuk memulihkan anggota tubuh serigala beruang. Selama waktu ini, Albert memperhatikan bahwa monster lain telah berhenti beregenerasi sama sekali. Ini berarti bahwa jika Silva terus memberikan kerusakan pada tubuh utama, mereka dapat mengalahkan monster yang lebih kecil tanpa dapat menyembuhkannya. Sementara semua ini terjadi,
Lloyd sibuk belajar cara mengontrol aliran mana. Gwen memberitahunya bahwa pertama-tama dia harus mencoba membentuknya menjadi sesuatu, lalu dia bisa mencoba memberi warna pada objek tersebut, dan terakhir dia mencoba menambahkan bau pada objek tersebut. Namun, Gwen mengklaim bahwa menambahkan bau adalah hal yang sangat vulgar. Yang mengejutkannya, saat dia berbalik, Lloyd telah menciptakan bunga yang terbuat dari mana dengan warna berbeda dan aroma yang menakjubkan. Mereka mengendus bunga itu seperti pecandu di bawah jembatan. Sementara Silva terus menatap Pas dan serigala beruangnya, sambil menjatuhkan mereka ke tanah sekali lagi. Dia meminta Satria di sampingnya untuk memberikan pedangnya sejenak. Dan dia langsung setuju. Pas bingung dengan pelayan ini. Dia tidak mengerti bagaimana pendekar pedang yang begitu kuat hanya ingin menjadi pelindung anak yang tidak berharga. Bagi Silva, Lloyd adalah segalanya baginya. Saat dia mengagumi pedang yang disihir oleh Lloyd, Pas memutuskan untuk bermain-main dengan pikirannya. Dia mulai tertawa dan mengklaim bahwa dia tertarik pada anak yang dia berusaha keras untuk lindungi. Dia berjanji akan mencabik-cabik Lloyd sepotong demi sepotong, memeriksa setiap bagian yang rusak sebelum membakarnya. Pas mungkin saja berpikir bahwa Lloyd bukan sesuatu yang luar biasa. Dia mulai berlari mengelilingi Silva, mencoba membingungkan dan memprovokasi dia. Sepertinya itu berhasil saat Silva menjadi marah. Pas memanfaatkan momen ini dan melompat untuk menyerang. Berpikir bahwa dia akhirnya menghancurkan pertahanan Silva. Dia yakin bahwa manusia terkuat pun bodoh dan dapat dengan mudah terprovokasi dan dibunuh. Namun, yang mengejutkannya, Silva muncul di depannya saat berada di dalam mulut binatang itu dan bertanya menurutnya siapa yang dia lawan. Pas sangat terkejut hingga dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Silva menusukkan pedangnya ke mulut binatang itu dan membelahnya menjadi dua. Dia kemudian melompat ke udara, menghadap bulan. Dia menyelam kembali sekali lagi dan memenggal kepala serigala beruang, memperlihatkan iblis di dalam yang benar-benar kehilangan ketenangannya dan mencoba menyerang. Tapi Silva selangkah lebih maju. Dia melompat mundur dari kepala binatang itu dan menusuk mata dan mulut iblis itu sebelum benar-benar memotong tubuh serigala beruang itu menjadi potongan-potongan kecil. Dia melempar Pas keluar dalam keadaan telanjang bulat. Silva melancarkan serangan kuat lainnya yang menembus seluruh tubuh Pas saat dia terlempar ke tanah. Setiap orang di sekitarnya gemetar ketakutan karena mereka belum pernah melihat Silva semarah ini. Silva melancarkan serangan kuat lainnya yang menembus seluruh tubuh Pas saat dia terlempar ke tanah. Setiap orang di sekitarnya gemetar ketakutan karena mereka belum pernah melihat Silva semarah ini. Bahkan Lloyd terkejut melihat kekuatan Silva yang sebenarnya dan menyadari bahwa dia pun tidak bisa mengalahkannya jika dia pergi dengan kekuatan penuh. Namun, Silva hanya memiliki satu target saat dia perlahan bergerak menuju Pas yang tidak berdaya. Dia menyuruh Pas bersiap-siap untuk merasakan sentuhan dingin pedang yang disihir oleh anak laki-laki yang diancamnya akan dibunuh. Silva memberitahu iblis itu untuk menyerah begitu saja karena dia tidak mungkin membiarkannya hidup. Tapi yang mengejutkannya, Pas hanya tersenyum dan mulai mengeluarkan gas merah muda yang aneh. Hal ini tampaknya meningkatkan regenerasi monster yang sekali lagi mencoba untuk menyerang Silva dari belakang. Untungnya, Albert dan Tau masing-masing menyerang monster itu dengan ledakan kekuatan, menyelamatkan Silva dari penyergapan. Albert memerintahkan pasukannya untuk membentuk garis pertahanan di sekitar Silva dan memastikan tidak ada monster yang bisa melewatinya, sehingga dia bisa menghadapi Pas. Tiba-tiba, asap hitam mencapai mereka dan semua orang mulai kehilangan kesadaran saat mereka merasakan tekanan yang mengerikan dan jatuh ke tanah. Tau menyadari bahwa ini tidak baik, dan bahkan seseorang sekuat Silva tidak mampu menghadapi gas iblis ini. Dia berlutut sementara Pas bangkit dan merentangkan sayapnya. Pas berbicara tentang bagaimana hal itu sudah lebih dari 1 abad. Sejak dia menerobos kuil yang menyegelnya dan sejak dia mengumpulkan monster, Silva menebasnya seperti tidak ada apa-apanya. Silva marah dan dia memukul tepat di wajah Pas, melemparkannya ke laut. Albert mencoba memanggilnya dan membantu, tetapi tubuhnya tidak dapat menghasilkan kekuatan apapun. Iblis itu terbang dan mengklaim bahwa siapapun yang menghirup gas iblis akan kehilangan seluruh kekuatannya dan tersingkir. Ini memberinya cukup waktu untuk membunuh mereka sesuka dia. Namun, Silva bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Dia mengatakan kepada Pas bahwa gasnya berbau, yang membuatnya kesal dan dia mencoba menghabisinya dengan tendangan. Syukurlah, kau mencapai tepat pada waktunya dan memblokir tendangannya, menyelamatkan nyawa Silva. Iblis itu terlihat bingung bagaimana Tau masih belum sadarkan diri. Tau bertanya pada Silva apakah dia bisa berdiri.
Tapi Silva menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri karena dia bisa menanganinya sendiri. Tao berteriak padanya karena berbohong karena dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tapi Silva memotongnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus berlari ke arah Lloyd dan memastikan dia aman sebelum dia jatuh ke air tak sadarkan diri. Pas memuji kekuatan Tao dengan mengklaim bahwa dia pasti salah satu petarung terkuat yang masih hidup karena dia mampu mengambil begitu banyak asap sihir gelapnya, namun menantangnya begitu lama. Tiba-tiba, dia muncul di belakang Tao dan dengan wajah menyeramkan. Bertanya kenapa dia belum terpengaruh oleh asap. Tao mencoba untuk mengusirnya, tapi pas menghindari pukulan itu dan segera menggunakan tentakelnya untuk meraih kakinya sebelum memberinya sengatan listrik. Dia memegang Tao terbalik ketika dia menyadari bahwa Tao menggunakan beberapa teknik pernapasan aneh yang membantunya menahan asapnya. Pas bertanya kepada Silva mengapa dia tidak melarikan diri ketika dia punya kesempatan. Tao, yang percaya pada hak istimewa, segera menyikut wajah Pas seperti Elix Pereira, mengklaim bahwa dia tidak akan pernah menjadi budak untuk seseorang yang jelek seperti dia. Dia melompat dan kemudian menggunakan salah satu mantra terkuatnya yang menciptakan dorongan kuat sehingga Pas terlempar ke dalam air. Dia menyadari bahwa itu mungkin sebuah kesalahan karena Pas perlu memulihkan pernapasannya sebelum dia membalas. Namun sayangnya, salah satu monster anjing menyerangnya dari belakang dan mencoba menelannya. Dia entah bagaimana berhasil menjaga rahangnya tetap terbuka saat dia menyadari monster itu telah diregenerasi. Iblis itu bangun dan mengatakan kepada Tao bahwa seluruh kelompoknya hanyalah sampah dan dia adalah satu-satunya orang yang berkepentingan bersama pendekar pedang wanita itu sehingga dia akan membawa keduanya. Segera dia melepaskan asap ajaibnya sepenuhnya saat dia menyuruh Tao untuk menyerah dan menjadi anteknya. Tapi dia terkejut. Gadis itu berhasil tetap sadar dan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat merasakan pangerannya di dekatnya yang memberinya keberanian dan kekuatan. Pas menyuruh anjing itu menelannya dan monster itu menelan Tao hidup-hidup. Dia melihat sekeliling untuk melihat bahwa pertempuran telah dimenangkan dan sekarang saatnya untuk membayar kembali. Dia mengambil tubuh Silva yang tidak sadarkan diri dari air, mengklaim bahwa dia membunuh banyak anteknya dan harus membayarnya dengan menjadi anteknya sendiri. Dia mengklaim bahwa dia akan mengisinya dengan asap ajaibnya. Pas berniat menjadikan Silva sebagai pelayannya sampai hari kematiannya. Sementara itu, Lloyd masih asyik bermain di latar belakang dan bertanya bagaimana dia bisa mengendalikan monster. Pas menyombongkan diri tentang bagaimana dia membunuh orang tua monster-monster ini saat mereka masih kecil, dan kemudian menggunakan asap ajaibnya untuk mengambil kendali atas tubuh mereka dan membuat mereka mengikutinya. Tiba-tiba dia ingat bahwa seharusnya tidak ada orang yang cukup sadar untuk berbicara yang membuatnya takut. Dia berbalik untuk melihat Lloyd bermain dengan salah satu anjing serigala. Dia bertanya kepada Lloyd tentang bagaimana dia bisa melewati asapnya dengan begitu mudah dan tanpa kerusakan apapun. Tiba-tiba Pas juga menyadari bahwa Quim adalah iblis dan bertanya apakah dia melindungi anak kecil itu dan mulai mengolok-oloknya karena telah jatuh begitu rendah sebagai iblis sehingga dia menjadi pengasuh anak. Ini membuat Quim kesal. Tapi dia tahu bahwa Pas tidak akan mengatakannya. Jadi dia menelan amarahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberinya beberapa nasihat sebagai sesama iblis. Tapi sekarang yang dia inginkan hanyalah melihatnya mati kesakitan. Pas menertawakan ini dan mengirimkan anjing iblisnya untuk mencabik-cabik anak itu. Lloyd tampaknya cukup senang dengan hal ini. Lloyd melihat Pas kesusahan dengan monsternya dan dia ingin membantunya. Dia melihat ini sebagai kesempatan untuk mencoba sihir transmutasi mana yang baru dipelajarinya. Quim memberitahunya bahwa dia harus mengeluarkan cukup banyak mana untuk ini. Tapi itu tidak masalah bagi Lloyd. Dia mulai memperbaiki keluaran mana dan menggunakannya untuk membuat hamparan bunga yang hangat dan lembut. Hal ini membuat monster lepas dari kendali iblis dan membuat mereka mengingat kehangatan yang mereka rasakan saat bersama keluarga. Dan bagaimana Pas membunuh orang tua mereka. Pas sangat bingung saat dia melihat Lloyd dikelilingi oleh anjing monsternya saat dia mengelus mereka semua. Lloyd kemudian berjalan ke salah satu anjing dan memintanya untuk memuntahkan apa yang dia makan. Anjing itu segera mengeluarkan Tao yang tidak sadarkan diri dari mulutnya dan membaringkannya di tanah. Pas mencoba untuk mendapatkan kembali kendali dan mengeluarkan banyak asap ajaib. Tetapi Quim mengatakan kepadanya bahwa itu tidak akan cukup lagi karena monster-monster ini sudah dewasa dan marah karena marah. Semua anjing serigala menyerang Pas dengan kecepatan luar biasa dan mulai mencabik-cabiknya dengan teknik berburu kelompok mereka. Lloyd cukup tertarik dengan strategi mereka saat mereka semua bergerak maju untuk mengusir iblis itu. Tapi Pas segera mendapatkan kembali kendali dan
dan membenturkan kepala anjing-anjing itu satu sama lain sebelum melemparkannya ke dalam air. Dia menjadi sangat marah pada mereka yang tidak mengikuti perintahnya, sehingga dia turun dan mulai menendang tubuh salah satu dari mereka. Berteriak padanya karena tidak mengikuti perintah saat dia berjanji untuk membunuh keluarganya yang tersisa saat dia selesai dengan anak ini. Sementara itu, Lloyd melihat Pas menjadi marah karena marah dan tubuhnya mulai membocorkan mana kemana-mana. Lloyd bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang mengapa iblis tidak mati yang memaksa para penyihir untuk menyegel mereka dengan satu trik atau lainnya. Pas berusaha keras untuk melawan Lloyd dengan memperluas mana yang sangat kuat, membunuh semua bunga yang diciptakan oleh Lloyd. Lloyd mulai curiga bahwa dia mungkin tidak memiliki sihir yang cukup kuat untuk membunuh iblis itu. Tiba-tiba, seluruh area menjadi gelap saat Lloyd menggunakan ekspansi domainnya. Pas terdiam seperti orang idiot saat dia menjadi lumpuh karena ketakutan. Quim akhirnya memberitahu Pas mengapa asap ajaibnya tidak pernah berpengaruh pada Lloyd. Dia mengklaim bahwa mana Lloyd sangat tinggi sehingga tidak mungkin kumpulan mana Pas yang kecil bisa menandinginya. Sementara itu, Lloyd bersemangat untuk mencoba semua mantra baru yang ingin dia gunakan. Pas menyadari mana anak itu terlalu banyak saat dia mulai berkeringat. Ketika Lloyd mencoba menjebaknya dalam perisai, Pas nyaris lolos. Ini membingungkan Pas pada awalnya. Tapi dia kemudian menyadari bahwa ini bahkan bukan pertarungan dengan Lloyd. Lloyd hanya bersenang-senang dan ingin menjebaknya di dalam sangkar seperti hewan percobaan sehingga dia bisa bereksperimen dengan sihirnya yang kuat. Pas mulai melarikan diri dari area itu secepat mungkin. Sementara itu, Lloyd terus menciptakan penghalang yang menjebak iblis di semua tempat. Dia kemudian berbalik ke arah Quim dan memintanya untuk membantunya menjebak iblis itu. Dan Quim menurut. Setelah ini, mereka mampu memasang penghalang 2 kali lebih banyak dalam waktu setengahnya. Pas menyadari bahwa ini terlalu berlebihan saat dia mencoba melarikan diri. Namun pada akhirnya tertangkap. Iblis itu mencoba melarikan diri, tetapi penghalang itu terlalu kuat dan dia tetap berada di dalamnya. Dia mulai memohon untuk hidupnya. Berjanji untuk memberi Lloyd posisi yang sangat tinggi di istananya, begitu dia menjadi raja dunia ini. Tapi Lloyd tidak peduli tentang semua itu dan bersama Quim. Dia mulai menyusun banyak mantra bersama-sama. Dia menggabungkan mantra dari semua elemen yang berbeda sebelum mengalihkannya dengan 100 dan menyebarkannya dengan intensitas 3 kali lipat. Lloyd meledakkan iblis di dalam penghalang selama 30 menit berturut-turut hanya untuk melihat seberapa besar kerusakan yang bisa dia terima. Setelah memperhatikan beberapa saat, dia akhirnya melepaskan iblis itu dari penghalang. Pas terlihat benar-benar layu dan setengah mati saat dia berdiri di udara tanpa bergerak. Pas mulai berubah menjadi abu saat Lloyd menyadari bahwa semua orang mulai bangun. Dia segera melarikan diri untuk menghindari kecurigaan. Dia bertemu dengan Albert. Dan ketika Albert bertanya apa yang terjadi pada iblis itu, Lloyd berbohong bahwa seorang penyihir luar biasa bernama Robert membunuhnya dan melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Albert dan kelompoknya kembali ke kerajaan dengan meriah. Mereka dihadirkan di depan raja, yang memuji mereka karena mampu bertahan melawan iblis yang sangat kuat. Albert mengklaim bahwa ada 2 orang lainnya juga. Tau dan pesulap misterius Robert. Tau ingin menemukan Robert Jeti dia masuk ke dalam hutan dan tidak kembali. Raja tampaknya bahagia dan memberitahu Albert bahwa dia berbuat baik sebagai pangeran kedua dan memiliki peluang besar untuk menjadi raja berikutnya. Tapi Albert mengklaim bahwa Lloyd adalah orang yang paling membantu karena tanpa senjata ajaibnya, mereka tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Yang mengejutkan semua orang, dia kemudian meminta raja untuk juga memasukkan Lloyd dalam perlombaan untuk menjadi raja baru dan raja menerimanya. Mereka bergegas ke arah Lloyd dan berpelukan dengannya sampai dia compang camping. Kemudian, Lloyd, Silva dan Shiro kembali ke rumah dan Silva ingin dia segera berlatih bersamanya. Lloyd tidak mau. Lalu tiba-tiba Albert datang menyelamatkannya. Dia menyatakan bahwa dia perlu berbicara dengan adiknya tentang sesuatu. Tapi Silva tidak menginginkannya. Dia tidak bisa melanggar perintah Albert pada akhirnya. Dan dia memberitahu Lloyd bahwa dia ingin dia bertemu seseorang. Seseorang itu adalah Pangeran Dayan keempat, dan Lloyd sedikit terkejut melihatnya. Mereka mengunjungi bengkel pandai besi Dayan, yang terletak di tengah kolam kecil. Dayan ingin berbicara dengan Lloyd tentang sihir pedang yang dia lakukan sebelumnya. Dia memukul meja dengan palu, mengatakan bahwa dia tidak benar-benar percaya bahwa anak seperti dia bisa melakukan itu. Itulah sebabnya dia ingin melihatnya beraksi. Lloyd gugup, dan Albert memberitahunya bahwa sejak dia berusia 10 tahun, Dayan telah mempelajari seni pandai besi, dan dia tertarik pada sihir. Dia menjadi bingung mendengarnya,
dan menyuruh Lloyd untuk segera mulai bekerja. Lloyd mengambil pedang yang diberikan Diane dan mulai menuliskan mantra di atasnya dengan tatapan penuh perhatian dari Diane. Dia menyelesaikan mantranya dengan cepat, dan Diane tercengang dengan apa yang dilihatnya. Lloyd tidak hanya jauh lebih cepat dan akurat daripada penyihir manapun yang pernah dia temui. Dia juga telah menggunakan lebih banyak mantra pada pedang daripada yang bisa dilakukan manusia. Diane terkesan dengan keahlian saudaranya dan mengakui Lloyd sebagai seorang jenius sejati. Dia mengangkat Lloyd dan mengatakan bahwa dengan bantuannya, dia dapat mencapai mimpinya untuk menciptakan pedang ajaib terhebat. Lloyd penasaran dan Diane menjelaskan bahwa pedang ajaib terbentuk ketika baja panas disihiri selama proses penempaan. Ini membuat pedang menjadi lebih kuat, dan seorang pandai besi dan penyihir yang terampil harus bekerja sama untuk menciptakannya. Diane mengatakan bahwa dia tidak memiliki bakat sihir dan dia mengerti bagaimana perasaan orang lain yang tidak memilikinya. Itulah mengapa dia ingin membuat pedang ajaib sehingga semua orang bisa menggunakan mantra sihir hanya dengan mengayunkan pedangnya. Lloyd tidak peduli dengan impian kakaknya, tetapi dia tertarik dengan proses produksinya dan dengan senang hati setuju untuk membantunya. Mereka segera mulai bekerja dan Lloyd mengenakan seragam magang fanboy. Diane mengatakan bahwa mereka akan membuat pedang dengan sihir bola api yang tersimpan di dalamnya. Dan Lloyd menyarankan untuk memasang sihir api tingkat tinggi di sana. Diane mengatakan itu tidak akan berhasil karena mantra tingkat tinggi memiliki 14 bagian di dalamnya. Dan pedang ajaib hanya dapat menampung maksimal 5 bagian. Itu bukan masalah bagi Lloyd. Dan dia memampatkan mantra tingkat tinggi menjadi hanya 2 bagian. Dia menciptakan pesona dan meletakkannya di atas lempengan baja panas membara yang hancur karena beban mantra yang rumit. Lloyd memutuskan untuk menyederhanakan mantranya dan menciptakan lebih banyak pesona. Diane tiba-tiba menyadari Silva dan Shiro menatap mereka dari luar dan mengundang mereka masuk untuk membantu. Pesona baru yang diciptakan Lloyd agak lebih stabil. Tetapi saat Diane mencoba melipat dan membentuk pedang, pedangnya retak dan pecah. Masa baja cair pecah lagi. Lloyd merasa bersalah karena menyia-nyiakan waktu dan tenaga semua orang, dan bertanya-tanya mengapa mantranya tidak berhasil meskipun sudah disederhanakan sebanyak ini. Gray muncul dari bulu Shiro dan melihat Lloyd tampak tegang. Dia tiba-tiba melihat cairan pesona yang dia gunakan. Diane menyuruh Lloyd untuk bangkit karena mereka pasti akan berhasil. Tapi Queen mendatanginya dan mengungkapkan bahwa tinta pesona berkualitas sangat rendah. Bahkan Diane mengaku membelinya karena murah, dan Lloyd tidak senang. Dia menggunakan mantra pemurnian pada esensi untuk melihat konstituennya dan menemukan bahwa jumlah inti monster di dalamnya sangat sedikit, yang tidak cukup untuk membuat pedang ajaib. Diane juga tidak memiliki inti monster, dan Lloyd berpikir bahwa dia harus membersihkan ruang bawah tanah untuk mendapatkannya. Silva juga berpikiran sama dan menyarankan agar mereka pergi berburu di bawah tanah. Lloyd bingung dan mencoba menutupi masa lalunya dengan mengatakan bahwa pangeran seperti dia tidak bisa pergi ke penjara bawah tanah. Namun, Silva mengungkapkan bahwa dia telah meminta izin dari raja, yang percaya bahwa membiarkan Lloyd menjelajahi dunia akan membantu mengembangkan karakternya. Keesokan harinya, mereka menuju ke Guild Petualang, dan Lloyd takjub melihatnya. Resepsionis Katrina menyambut mereka dan memberi mereka dokumen yang harus diisi jika mereka ingin mendaftar sebagai petualang. Beberapa hari kemudian, Lloyd berhasil mengajari Shiro beberapa trik seperti berjabat tangan dan berdiri dengan kaki belakangnya. Silva bertepuk tangan mendengarnya. Tapi Lloyd tidak puas karena Shiro masih kesulitan mengikuti perintah rumit seperti mengubah nada gonggongannya dan memutar 3 kali lalu berbaring telentang. Dia menyatakan bahwa dia mencoba memasukkan perintah kemana dan mengirimkannya ke bola bulu raksasa. Tapi dia tidak mengerti apa maksud perintah itu. Jadi dia menjadi bingung. Silva menyarankan dia untuk berbicara dengan seseorang yang ahli dalam menjinakkan monster. Lloyd dan Silva menyadari bahwa satu-satunya orang yang dapat membantu mereka mengendalikan Shiro adalah Putri Eliza, yang tinggal di menara tamannya yang penuh dengan berbagai macam makhluk yang hidup harmonis. Queen terheran-heran melihat menara taman dan bertanya pada Lloyd siapa gadis bernama Eliza yang bisa mengendalikan semua makhluk tersebut sekaligus. Lloyd menjawab bahwa Eliza adalah putri ke-6 dan kakak perempuannya, yang sangat mencintai segala jenis binatang. Tiba-tiba, Eliza muncul dan melompat ke arah Lloyd, berguling-guling di tanah saat dia berpelukan dengannya. Lloyd memintanya untuk santai, namun Eliza tiba-tiba menciumnya dan membuatnya pingsan. Silva panik melihat ini dan bersiap untuk menghidupkan Lloyd kembali dengan ciuman. Saat itu, Eliza menyuruh Eris, pelayannya, untuk datang dan memarahinya.
Eris menjawab bahwa dia tidak bisa menahan diri karena Lloyd sangat manis. Ketika semua orang sudah tenang, Lloyd mengatakan kepada Eliza bahwa dia datang ke sini untuk meminta bantuannya dengan serigala beruang yang baru-baru ini dia adopsi. Eliza berpelukan dengan Shiro, dan Silva mengatakan kepadanya bahwa mereka harus kembali sekarang, karena sepertinya Eliza tidak bisa membantu mereka. Namun, Lloyd ingin memberinya kesempatan. Dia meminta Eliza untuk menunjukkan salah satu monsternya kepada mereka. Dan Eliza menjawab bahwa dia telah memanggil salah satunya. Tiba-tiba, monster tinggi dan cantik datang ke sana sambil membawa ikat rambut. Eliza memperkenalkannya sebagai Luru, Fenrir kecil, yang merupakan spesies lanjutan yang berkerabat dengan serigala beruang. Lloyd terkesima karena dia tidak bisa merasakan monster itu datang. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, monster itu mencuri ikat rambut Silva tanpa memberitahu dia. Selain itu, tak satu pun dari mereka melihat Eliza memberikan perintah apapun. Dan sekarang Lloyd semakin tertarik. Dia segera meminta Eliza untuk mengajarinya bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan monsternya tanpa menunjukkan tanda apapun. Eliza mengatakan bahwa hal yang paling penting untuk berkomunikasi dengan hewan apapun adalah cinta. Dan jawaban itu membuat semua orang terdiam. Eliza kemudian menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki cinta, mereka dapat memahami monster apapun. Tiba-tiba, semua hewan peliharaannya mengelilinginya. Pembantu Eliza, Eris, meminta maaf kepada Lloyd, mengatakan bahwa Eliza adalah seorang jenius dengan kekayaan seperti dewa dalam hal hewan, dan tidak ada yang bisa belajar apapun darinya. Putri Eliza tidak senang mendengar pendapat Eris dan menyatakan bahwa siapapun dapat melakukan apa yang dia lakukan dengan cukup cinta di hatinya. Dia mengatakan bahwa mereka hanya perlu merasakannya dan melepaskan perasaan mereka. Namun, alih-alih menenangkan Silva dan Eris, Eliza malah memerintahkan hewan peliharaannya untuk menganiaya mereka. Makhluk-makhluk itu merobek pakaian Silva dan Eris, membuat mereka kebingungan dan panik. Silva meminta Lloyd untuk kembali, karena memerintah makhluk dengan cinta sangatlah abstrak dan tidak masuk akal. Namun, Lloyd sudah mulai menguasai seni mencintai makhluk, dan beberapa dari mereka bergantung padanya. Silva kaget melihat perubahan Lloyd. Tapi kemudian dia menyadari bahwa jika Lloyd sudah mulai menunjukkan ketertarikan pada cinta, mungkin masih ada harapan baginya untuk lebih dekat dengannya. Dia membayangkan Lloyd melompat ke arahnya dan memintanya untuk mengajarinya lebih banyak tentang cinta. Sementara itu, Lloyd menyadari kesalahan yang dia buat karena meniru Eliza. Dia mengeluarkan perintah kepada Shiro, tapi adiknya tidak menyuruh hewan peliharaannya berkeliling. Sebaliknya, dia membagikan wasiatnya kepada mereka. Ketika Eliza memerintahkan makhluk-makhluk itu sebelumnya, Lloyd merasakan mana yang dilepaskan langsung dari kepalanya ke kepala mereka. Dengan begitu, dia bisa menyampaikan dengan tepat apa yang dia inginkan dari mereka. Dan mereka melaksanakannya dengan sempurna. Lloyd memfokuskan mana, membayangkan apa yang dia ingin Shiro lakukan, dan kemudian mengirimkan visual tersebut ke pikiran Shiro secara langsung. Serigala beruang menerima instruksinya, dan tiba-tiba berlari mengelilinginya dalam lingkaran. Tepat 3 kali sebelum melompat tinggi di udara dan menggonggong sekali saja saat mendarat di tanah. Lloyd mengacak-acak bulu Shiro untuk memberi selamat karena telah melaksanakan instruksi dengan sempurna. Eris terpana melihat kejeniusan pangeran ketujuh, dan Silva sedikit kecewa karena mimpinya tidak menjadi kenyataan. Eliza, bagaimanapun, kesal karena Lloyd terlalu memperumit masalah. Dia mengklaim bahwa ini bukan tentang kemauan atau mana, tetapi hanya tentang mencintai hewan untuk menjadikan mereka teman Anda. Lloyd mengatakan bahwa cinta juga merupakan faktor penting. Karena tanpanya, hewan tidak akan mendengarkan manusia, dan manusia tidak akan bisa memahaminya. Dia mengatakan bahwa cinta memang merupakan hal yang indah, dan ketiga gadis di sana terpesona oleh kelucuannya. Atas saran Silva, Lloyd mengisi formulir dengan jujur. Resepsionis kemudian memberinya bola kristal yang akan mengukur kekuatannya dan memberinya peringkat yang sesuai. Lloyd ingat bahwa dia juga menggunakan bola kristal di kehidupan masa lalunya, dan itu membuat tubuhnya memancarkan cahaya ungu samar karena dia tidak memiliki sihir. Dia 90% yakin bahwa jika dia membiarkan bola kristal mengukur kekuatan penuhnya sekarang, itu akan meledak dan menarik terlalu banyak perhatian yang tidak diinginkan. Jadi, dia memampatkan mananya hingga hanya 1% dari kemampuan aslinya dan menyentuh bola kristal. Hasilnya, sihirnya mendapat peringkat D, dan semua kemampuan lainnya mendapat peringkat F. Secara keseluruhan, dia mendapat peringkat D, dan semua petualang di gedung itu menertawakannya. Petualang terlemah pun memulai dari peringkat D.
Namun, Katarina terkesima karena sihir Lloyd memiliki peringkat yang sebanding dengan penyihir berpengalaman. Dia percaya bahwa dia adalah petualang paling menjanjikan sejak Silver Blader. Para petualang terpicu dan mereka bertanya kepada resepsionis. Beraninya dia membandingkan orang kerdil seperti dia dengan Silver Blader legendaris yang merobek gerombolan monster seperti kertas dan kemudian tiba-tiba menghilang setelah menjadi petualang peringkat A. Silva mengendalikan amarahnya dan meminta Katarina memberi mereka misi untuk segera memasuki ruang bawah tanah. Namun, Katarina mengatakan kepadanya bahwa mereka memerlukan setidaknya petualang peringkat B untuk menantang ruang bawah tanah. Silva mengatakan bahwa dia akan mendaftar ulang nanti, dan tiba-tiba, seorang pria meletakkan tangannya di bahunya, memintanya untuk meninggalkan anak itu dan ikut dengannya. Saat berikutnya, Silva memotong separuh kumisnya, dan semua orang panik. Katarina memberitahu mereka bahwa Silva adalah pedang perak yang mereka anggap sebagai legenda. Para pria panik mendengarnya, dan sementara itu, Katarina memberitahu Silva bahwa jika dia mendaftar ulang, dia akan diturunkan ke peringkat C sesuai kebijakan guild. Tiba-tiba, Tao datang ke sana dan dengan bangga mengatakan bahwa jika dia membutuhkan bantuan untuk sesuatu, dia ada di sini untuknya. Silva tidak ingin Lloyd terlibat dengan Tao dan mulai keluar. Tao menghentikan Silva yang hendak pergi dan bertanya mengapa dia terus menabrak mereka. Silva bertanya padanya apakah dia telah menemukan Robert. Dan Tao menjadi depresi ketika dia mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentangnya. Ternyata, untuk mencari Robert, Tao telah membersihkan ruang bawah tanah dengan gila-gilaan, dan dia telah menjadi petualang peringkat A sekarang. Dia tiba-tiba meraih Lloyd dan berteriak bahwa sebagai imbalan membantunya menemukan Robert, dia ingin Lloyd menjodohkannya dengan Pangeran Albert. Lloyd melihat beberapa misi yang tersedia, dan saat Silva mencoba mendapatkan jubahnya kembali dari Tao, Lloyd bertanya mengapa dia tidak memberitahunya tentang hari-hari petualangannya. Silva menjawab bahwa dia bertindak sebagai seorang petualang hanya untuk menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, dia menemukan beberapa musuh dari Assassin's Guild yang tidak bisa dia kalahkan. Jadi dia harus pensiun. Segera setelah itu, Lloyd dan kelompoknya memasuki ruang bawah tanah acak dan menyelesaikannya dengan mudah. Mereka mengambil peti harta karun, yang juga merupakan inti dari ruang bawah tanah tersebut. Di sisi lain, Albert pergi memeriksa Diane dan mengetahui bahwa mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka ketika Lloyd kembali dalam beberapa hari. Hal ini membuat Albert sedikit khawatir, karena perang akan segera terjadi, dan dia ingin mendapatkan bantuan sebanyak mungkin sebelum perang dimulai. Diane memintanya untuk menunggu sebentar lagi, dan kemudian mereka dapat memproduksinya secara massal. Tetapi Albert mengatakan kepadanya bahwa fakta bahwa mereka rukun seperti saudara sudah cukup baginya. Dia meminta Diane untuk tidak khawatir tentang perkelahian itu. Namun, Albert meminta Diane untuk tetap bekerja keras, agar pedang yang ia ciptakan bisa menyelamatkan nyawa warganya. Diane tidak senang dengan hal ini. Tetapi kemudian dia melihat Lloyd telah kembali dengan sukses dengan inti penjara bawah tanah. Mereka dengan senang hati melanjutkan pekerjaan mereka. Dan kali ini dengan tinta pesona berkualitas tinggi. Diane berhasil menciptakan pedang ajaib. Dia kemudian mengambilnya untuk uji coba dan mengayunkannya untuk melepaskan bola api kuat yang melenyapkan target sepenuhnya. Diane dan Albert terpesona karena mereka tidak menyangka akan sekuat ini. Dan mereka tidak bisa berhenti menggigil ketika melihat kawah yang ditinggalkan serangan itu. Lloyd juga tidak bisa berhenti berkeringat karena gugup dan berpikir bahwa dia harus sedikit melunakkan hal-hal lain kali. Di malam hari, Lloyd akhirnya bisa bersantai di tempat tidurnya setelah seharian bekerja. Shiro dan Grim juga tertidur begitu mereka menyentuh lantai. Dan Lloyd mengelus mereka ketika dia tiba-tiba menyadari kehadiran benda aneh di taman. Dia mencoba menganalisis apa itu. Tapi sepertinya ada lubang di angkasa. Dia berbalik untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan seorang pembunuh di sana, menunggu kesempatannya untuk menyerang. Dan episode kali ini selesai. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka.